instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat. Gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya, apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kita ini sudah sholat. Kalau tuntas, kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi. Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri. Ada apa dengan sholat saya? Mari kita sampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Dia Sang Hidup yang masih meminjamkan kehidupan kepada kita. Karena keberadaannya pada diri kita membuat kita masih bisa berpikir, masih bisa muhasabah, masih bisa introspeksi diri, masih bisa melakukan perubahan-perubahan agar kehidupan kita menjadi bermakna dan bermutu. Kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asmanya dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kita, pintu kewarasan kita, sehingga potensi kecerdasan yang ada dalam diri ini dapat diberdayakan, sehingga diri ini tidak mudah tertipu oleh sesuatu yang palsu. Kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita tak ada paksaan dalam agama. Ini diambil dari Al-Quran. Saya kira semuanya sudah pernah dengar bahasa Arabnya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mari kita koreksi secara total cara kita beragama selama ini. Ketika kita masih merasa terpaksa menjalankan agama, apalagi menjalankan agama cuma karena berharap pahala, takut siksa, sebetulnya sudah cukup untuk menilai diri kita bahwa kesadaran beragama kita belum meningkat. Saya sudah melakukan riset. Karena saya ilmuwan, saya selalu berbasis data. Dan hari ini saya juga akan banyak berbicara data. Supaya tidak terjebak oleh hoax. Saya sebagai peneliti, saya tergabung dengan teman-teman dari seluruh dunia yang sama-sama melakukan penelitian untuk bidang-bidang tertentu. Kebetulan kalau saya punya keahlian di bidang semikonduktor. Riset saya lebih banyak berbicara tentang material elektronika. Tetapi karena saya juga berkecimpung di dunia neuroscience. Neuro itu berarti sel-sel otak, science itu berarti pengetahuan. Bagaimana memberdayakan diri sehingga diri yang luar biasa ini ya berdaya dalam kehidupan. Saya juga masuk dalam jaringan riset-riset yang semacam itu. Jadi jangan heran kalau saya kadang-kadang berbicara data. Data pertama yang ingin saya sampaikan dari riset sederhana saya bertanya dari Sabang sampai Merauke, karena dulu saya sering sekali bepergian ke berbagai tempat. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu semua sudah hafal lah saya. Saya bertanya yang sederhana saja. Ini pertanyaan saya kemukakan pada orang biasa, pada orang yang saya anggap sudah punya kesadaran, anggapan saya. Karena dia juga mengembangkan pendidikan agama, bahkan memberikan ceramah-ceramah agama. Pertanyaan saya satu, mengapa Anda sholat? Itu pertanyaan riset. 99,99% responden ketika ditanya mengapa Anda sholat, semua jawabannya sama. Kira-kira kalau saya tanya respondennya di sini juga akan sama. Jawabannya tidak mengejutkan dan semua jawabannya sama.
yaitu karena sholat adalah kewajiban. Saya tanya lagi, apa artinya wajib? Ternyata hampir semua 80% bisa menjawab. Wajib itu artinya dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi jelas dia melakukan sesuatu karena dua dorongan. Satu, berharap pahala. Yang kedua, takut siksa. Sedangkan seseorang beragama kan tujuan utamanya adalah memilih suatu jalan agar dia sampai kepada tujuan dari jalan itu. Dan tujuan jalan itu kan sebetulnya adalah Tuhan, Allah, terserah apapun menyebutnya. Itu kan tujuan jalan kita. Tapi kok tujuannya adalah pahala, berhubungan dengan surga yang selama ini disebutkan, atau siksa yang berhubungan dengan neraka. Padahal tidak ada dalam Quran satu klausul yang menyatakan bahwa sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali ke surga. Nggak ada. Yang ada adalah inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan jelas kita harus kembali kepada Allah. Itu tujuan kita. Makanya lahirlah yang namanya agama. Apa sih agama itu? Agama itu jalan. Jadi jangan heran kalau jalan banyak. Sekali lagi, jangan heran kalau jalan banyak. Mau sampai di tempat ini, boleh memilih jalan. Mau lewat jalan pesantren situ ke sini, boleh. Mau lewat jalan Sirna Rasa dari sini ke sini, boleh. Mau lewat jalan sentral dari sana ke sini, boleh. Mau lewat jalan belakang namanya jalan Sukajaya ke sini, boleh. Jadi ke sini saja, seingat saya jalan ada jalan sentral, ya, jalan pesantren, jalan Sirna Rasa, jalan Sukajaya, ada 4. Siapa yang akan sampai duluan di sini? Tentu saja yang sampai duluan di sini adalah mereka yang satu, tekun di jalannya setelah memilih jalan. Yang kedua, mengikuti rambu-rambu yang ada di sepanjang jalan. Dan sampai di sini. Coba. Yang merasa jalan dia paling benar, tapi nggak pergi-pergi. Lalu terus menyalahkan jalan orang lain. Jalan yang benar Sukajaya, sentral salah, jalan pesantren salah, jalan Sinar Rasa salah, jalan saya paling benar. Tapi dia nggak jalan-jalan, diem aja merasa jalannya paling benar. Nyampe nggak? Nggak nyampe di sini. Jadi bagi saya agama itu jalan. Karena agama jalan, ya sudah, tekun saja di jalan yang sudah kita pilih. Toh kita juga sudah ditakdirkan, ayah ibu kita mengambil jalan ini. Bukan kebetulan, kita juga lahir dari ayah ibu yang jalannya itu. Berarti kita memang data karmanya harus meneruskan jalan itu. Gak masalah, yang penting tekun di jalan itu. Paham maksud saya? Oke. Cukup gak kita memilih jalan? Ya gak cukup. Yang kedua, kita harus punya pengetahuan tentang rambu-rambu jalan. Makanya di setiap agama disediakan yang namanya kitab suci. Jadi kitab suci itu adalah rambu-rambu, disebutnya juga petunjuk jalan. Siapa yang akan sampai di tujuan? Yang akan sampai di tujuan adalah mereka yang satu, bisa membaca petunjuk jalan dengan benar. Yang kedua, mengikuti petunjuk jalan juga dengan benar. Siapa yang akan tidak sampai di sana? Dia sudah jalan tetapi dia salah membaca petunjuk jalan. Nyampe gak di sini? Gak nyampe. Ini saya bikin ilustrasi dulu supaya otaknya mengalami warming up. Karena otak setiap manusia itu harus ada pemanasan dulu. Olahraga itu harus ada pemanasan. Sama ngaji juga harus ada pemanasan. Ini pemanasan dulu supaya panas otaknya sehingga nyambung nanti. Jadi harus ada jalan, setuju ya?
Harus ada petunjuk jalan. Gimana caranya supaya kita tidak gagal dalam membaca petunjuk jalan? Maka di situ harus ada penuntun jalan. Ulangi, jalan, petunjuk jalan, kemudian penuntun jalan. Nah, penuntun jalan itu adalah orang yang sering berjalan di jalan itu, terbukti dia sudah sampai di tujuan karena dia sudah tahu cara membaca petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Nah, zaman dulu ya, penuntun jalan itu adalah para nabi, para rasul, para bijak, para suci, para mursyid, para guru-guru itu. Dalam konteks kekinian tentu saja jangan khawatir. Karena Allah sudah menjamin di setiap zaman, di setiap kondisi Allah itu akan mengutus utusannya yang sesuai dengan bahasa kaumnya. Walaupun statusnya beda, tentu saja bukan rasul lagi, bukan nabi lagi, karena gelar itu sudah selesai. Berikutnya tentu saja yang dibutuhkan bukan gelarnya, tetapi peran dia membawa kita supaya kita tidak salah jalan. Clear sampai sini? Ulangi, ada jalan, ada penuntun jalan, ada petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup. Ya harus ada kendaraannya dong. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan yang paling hebat yang disediakan semesta ya tubuh. Kalau ada kendaraan berarti ada penumpangnya. Siapa penumpangnya? Penumpangnya adalah jiwa kita yang sudah menumpang di tubuh kita sejak kita lahir. Itulah penumpang kita yang akan diantarkan ke jalan, ke tujuan jalan. Awas, jangan jalan-jalan tetapi ketika ditanya mau kemana, gak tahu mau kemana, bingung kan? Kita jalan-jalan, memilih jalan, sebenarnya tujuan utama adalah mengantarkan nih sang jiwa setelah diperankan di kehidupan di dunia ini, selesai dia tahu tempat pulangnya. Gitu. Jadi harus ada kendaraan jelas. Yang kedua harus ada penumpangnya. Buat apa kendaraan kalau tidak ada penumpang yang mau diantarkan? Yang ketiga harus ada supirnya. Siapa supirnya? Allah sudah menyediakan di sini yang namanya otak, yang namanya pikiran. Itulah supir kita. Supir kita. Tapi selama ini kita itu melakukan perjalanan sudah lelah berpuluh-puluh tahun. Kenapa? Karena kendaraan ini membawa penumpang, tapi penumpang yang ada di sini tidak pernah dianggap. Supirnya sibuk sendiri. Nyupir ke sana, nyupir ke sini, nyupir ke sana, nyupir ke sini. Supir ini sibuk sendiri, tidak pernah nanya penumpangnya mau diantarkan kemana. Kira-kira ilustrasinya begitu perjalanan kita selama ini. Lalu sampai sekarang kalau ditanya, sudah berapa persen perjalananmu? Bingung. Karena supir gak pernah nanya penumpangnya. Makanya supir ini harusnya tanya penumpang. Penumpang kamu mau diantarkan kemana? Kan begitu. Kan gak mungkin ada supir Grab, penumpang masuk, tiba-tiba jalan aja, muter-muter Bandung. Liar tah penumpang. Gak pernah ditanya. Jadi wajar kalau hari ini penumpang ini adalah liar, pusing. Kenapa? Gak pernah ditanya. Diabaikan, ditelantarkan. Lalu pikiran jalan sendiri. Makanya si supir juga lelah. Kenapa? Ini perjalanan sudah panjang, bensin sudah habis banyak, mobil juga hampir mogok. Tetapi yang dituju nggak sampai-sampai, salah sorangan karena supir nggak pernah tanya penumpang. Kira-kira ilustrasi saya terbayang? Oke. Itulah agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah jalan.
Makanya tidak ada yang punya definisi agama bangsa manapun kecuali satu-satunya bangsa kita yang punya definisi agama. Saya sudah belajar semua tradisi agama. Hanya bangsa Nusantara, leluhur kita yang punya definisi agama yang pasti. Apa tuh agama? Agama adalah latihan dasar menempa diri untuk membentuk tata krama dan kehalusan hati nurani, sehingga lahirlah budi pekerti yang terpuji dan akhlak yang mulia. Jadi tujuan agama itu akhlak sebetulnya. Selama ini kita terlalu sibuk ya pada instrumen, pada alat, tetapi tidak pernah mengerti tujuannya apa. Contoh, kita kan sudah sholat, gitu? Sudah sholat. Kita sibuk sholat. Kalau ditanya apa sih tujuan sholat? Kan sholat itu bukan tujuan. Tuhan tuh gak akan pernah ngitung rakaat sholatmu. Gak akan. Kamu aja yang kegeeran hitung-hitung semua. Gak akan. Karena di Quran jelas perintahnya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat. Sholat itu adalah instrumen, alat yang bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi artinya kita ini sudah sholat. Kalau tuntas, kita tidak menjalankan perbuatan keji dan munkar lagi. Jadi kalau kita masih melakoni itu padahal sudah sholat, kan artinya sholat kita belum mencapai tujuan. Harusnya kita introspeksi diri. Ada apa dengan sholat saya? Paham? Nah kalau kalian tidak tahu siapa yang layak untuk ditanya, boleh acungkan tangan. Kalau kalian tidak tahu, satu orang saja, siapa yang layak untuk ditanya? Pakai dalil ya, supaya ngajinya kelihatan. Mau pakai hadis boleh, mau pakai Quran boleh, mau pakai kitab suci apapun gak masalah. Yang penting ada dasarnya. Kalau kita tidak tahu, kita harus tanya siapa. Ayo, acungkan tangan. Silakan. Guru mursyid. Tidak ada di Qur'annya. Silakan. Ini kayaknya guru agama nih. Bener. Udah pakai dalil tuh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, awas. Yang harus ditanya adalah ahla zikri, ahli ingat. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Selama ini ketika kita tidak tahu, tanya siapa? Tanya pimpinan pondok pesantren. Gak ada ayatnya. Gak ada. Oh, tanya orang yang banyak pengetahuan. Gak ada. Tanya guru mursyid. Gak ada. Kalau kamu tidak tahu, tanyalah ahli ingat. Clear? Ini Quran. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli ingat jika kamu tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, tanya ahli ingat. Pertanyaannya, ingat siapa? Boleh, siapa lagi yang bisa menjawab? Siapa ahli ingat menurut kitab suci? Boleh. Yang paling banyak menjawab pertanyaan saya dapat hadiah nanti. Siapa ahli ingat? Allah. Udah mulai salah nih. Gak apa-apa. Karena apa? Yang penting sudah berani menjawab, itu sudah keren. Diri kita sendiri. Ingat aja belum. Siapa? Yes. Tapi belum pas jawabannya. Di Quran jelas.
Ahli ingat itu di Quran jelas. Gelarnya namanya ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim.